Halo, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga sehat Indonesia. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita. Tempatnya kita belajar cara menjaga kesehatan secara murah, mudah, dan alami. Saya harap Bapak Ibu semua hari ini dalam kondisi segar bugar. Ya, coba kita lihat dulu. Kira-kira ada yang usianya sudah di atas 50 tahun? Atau ada yang sedang menjaga kesehatan orang tua, kakek, nenek, atau mertua di rumah? Kalau iya, video ini dibuat khusus untuk Anda. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk absen dulu di kolom komentar. Ini penting sekali agar kita bisa saling menyapa dan saya bisa tahu dari mana saja penonton setia kita. Silakan ketik nama, usia, dan dari daerah mana Anda menonton video ini. Misalnya, Ibu Siti, 62 tahun, dari Surabaya. Atau Bapak Budi, 55 tahun, dari Jakarta Utara. Mari kita buat komunitas sehat ini semakin besar. Nah, Bapak dan Ibu, coba jujur, dari pengalaman yang sudah-sudah, pasti ada di antara Anda yang sering merasa nyeri sendi yang menyiksa, bengkak yang tiba-tiba muncul, atau asam urat yang langsung kambuh setelah makan sedikit jeroan atau makanan tertentu. Betul? Rasanya seperti jarum menusuk-nusuk, membuat tidur tak nyenyak, dan mau bergerak pun susah. Kadang, baru bangun tidur, lutut sudah terasa kaku. Atau saat cuaca dingin, rematik langsung menyerang, membuat kita jadi malas beraktivitas. Kondisi ini memang sangat mengganggu kualitas hidup kita sehari-hari, bukan? Kita seringkali hanya mengandalkan obat-obatan kimia, yang memang sangat membantu, tetapi sering juga khawatir dengan efek samping jangka panjangnya, terutama bagi kita yang harus rutin mengonsumsinya. Kita pasti mencari solusi yang lebih aman, lebih alami, dan lebih ramah di kantong. Solusi yang bisa kita terapkan setiap hari tanpa rasa takut. Hari ini, kita akan membongkar rahasia yang mungkin belum banyak Anda ketahui, bahkan mungkin bisa membuat para dokter terkejut. Kita akan membahas 5 sayuran yang harganya super murah, sangat mudah didapat di pasar atau warung sayur manapun. Tapi ternyata diam-diam menyimpan khasiat luar biasa sebagai obat alami untuk meredakan nyeri rematik dan menurunkan kadar asam urat. Ya, Anda tidak salah dengar. 5 sayuran ini bukan hanya pelengkap di dapur atau penghias masakan. Mereka adalah pahlawan super yang bisa membantu mengurangi peradangan sendi, meluruhkan kristal asam urat, bahkan membantu detoksifikasi tubuh tanpa kita sadari. Saya akan tunjukkan fakta penelitian sederhana di balik khasiat setiap sayuran dan cara konsumsi yang paling benar agar manfaatnya maksimal. Pastikan Bapak dan Ibu menonton video ini sampai selesai, karena di akhir video, saya punya satu peringatan penting terkait salah satu sayuran yang harus dibatasi konsumsinya oleh penderita asam urat. Jangan sampai di-skip. Ya, mari kita mulai perjalanan edukasi sehat kita hari ini untuk mendapatkan hidup yang bebas nyeri. Siap? Kita langsung saja ke pembahasan mengenai perbedaan mendasar antara rematik dan asam urat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mengungkap satu persatu kelima sayuran ajaib itu, penting sekali bagi kita untuk tahu dulu apa sih bedanya rematik dan asam urat? Karena seringkali kita mengira keduanya sama, padahal penyebabnya berbeda. Pertama, mari kita bahas rematik. Secara umum, rematik sering diartikan sebagai nyeri sendi. Rematik ini adalah istilah luas, tapi yang paling sering menyerang orang tua adalah osteoartritis. Ini adalah kondisi di mana bantalan sendi atau tulang rawan kita menipis seiring bertambahnya usia. Ibaratnya, seperti oli pada engsel pintu yang mulai mengering. Gesekan antara tulang pun terjadi. Hasilnya, kekakuan, nyeri, terutama saat kita bergerak atau setelah beristirahat lama. Rematik jenis ini sangat dipengaruhi oleh faktor usia, obesitas, dan penggunaan sendi yang berlebihan. Lalu, bagaimana dengan asam urat? Nah, ini berbeda. Asam urat, atau gout, terjadi karena adanya penumpukan kristal tajam yang disebut monosodium urat di dalam sendi. Kristal ini terbentuk karena kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi. Asam urat sendiri berasal dari penguraian zat yang kita sebut purin. Purin ini ada di makanan kita sehari-hari, seperti jeroan, seafood tertentu, dan daging merah. Kalau ginjal kita tidak mampu membuang kelebihan asam urat ini, kristal akan menumpuk,
dan saat serangan datang, rasanya sangat panas, bengkak, dan nyeri hebat, seringkali di jempol kaki. Jadi, intinya, rematik itu masalah keausan sendi, bantalan menipis. Sedangkan asam urat itu masalah penumpukan sampah atau kristal, purin yang berlebihan. Keduanya sama-sama menyebabkan nyeri. Dan inilah mengapa sering menyerang usia lanjut. Kenapa? Karena proses alami penuaan sendi sudah terjadi. Dan fungsi ginjal kita dalam membuang zat sisa juga mulai menurun. Selain faktor usia, ada 3 pemicu utama yang harus kita waspadai. Makanan tinggi purin. Tentu saja ini raja pemicu asam urat. Kurang gerak. Sendi yang tidak dilatih akan semakin kaku, memperparah rematik. Obesitas. Berat badan berlebih memberikan beban ekstra pada lutut dan sendi-sendi penopang tubuh. Lalu, di mana peran sayuran yang akan kita bahas ini? Disinilah bagian pentingnya. Sayuran adalah kunci. 5 sayuran yang akan kita bahas ini berperan sebagai terapi alami karena punya 2 keunggulan utama. Sifat antiinflamasi. Mereka kaya akan senyawa yang mampu meredakan peradangan dan pembengkakan, yang sangat dibutuhkan baik penderita rematik maupun asam urat. Sifat diuretik dan antioksidan. Mereka membantu detoksifikasi tubuh, membantu ginjal melancarkan pembuangan kelebihan asam urat, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Jadi, siapkah Bapak dan Ibu mengubah sayuran di dapur menjadi obat alami harian Anda? Mari kita mulai dengan sayuran pertama, yang bentuknya kecil tapi khasiatnya luar biasa. Kita bahas seledri. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke inti yang paling dinanti. Mari kita ungkap sayuran pertama yang sering dijuluki Dokter Hijau di dapur Anda, yaitu seledri. Sayuran ini mungkin paling sering Anda temukan sebagai taburan cantik di atas semangkuk soto atau bakso. Namun, jangan pernah lagi menganggap remeh daun kecil beraroma khas ini. Seledri bukan sekadar hiasan atau penyedap rasa, melainkan gudang obat alami, terutama bagi Anda yang berjuang melawan nyeri sendi rematik dan asam urat. Mengapa seledri begitu ampuh? Seledri kaya akan komposisi kimia yang luar biasa. Ia adalah sumber yang melimpah dari antioksidan kuat dan senyawa khusus yang disebut flavonoid. Di antara flavonoid tersebut, ada 2 senyawa bintang utama, apigenin dan luteolin. Senyawa-senyawa inilah yang memberikan efek antiinflamasi atau anti peradangan yang sangat istimewa. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika sendi Anda meradang karena rematik atau kristal asam urat, rasanya seperti api kecil yang membakar dari dalam, betul? Apigenin dan luteolin dalam seledri ini bekerja seperti pemadam kebakaran alami yang dikirim tubuh. Mereka secara aktif membantu mengurangi pembengkakan dan meredakan rasa nyeri pada sendi yang meradang, membuat gerakan Anda sedikit lebih nyaman. Namun, keunggulan utama seledri bagi penderita asam urat terletak pada peran ganda lainnya. Seledri dikenal bersifat diuretik alami yang sangat efektif. Diuretik artinya ia merangsang ginjal kita untuk meningkatkan produksi urin dan melancarkan proses buang air kecil. Ini adalah mekanisme kunci untuk asam urat. Kristal asam urat terbentuk karena kelebihan kadar zat urat dalam darah. Ketika Anda rutin mengonsumsi seledri, ia membantu membilas kelebihan zat asam urat tersebut. Dengan rutin dan lancarnya buang air kecil, kadar asam urat berlebih dalam darah akan ikut terbuang melalui ginjal. Jadi, seledri tidak hanya meredakan gejala, tapi juga menyerang akar permasalahannya. Apa kata penelitian sederhana? Beberapa studi sederhana dan uji laboratorium yang dilakukan pada ekstrak seledri, khususnya pada biji seledri, menunjukkan adanya kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim yang disebut xanthin oksidase. Saya tidak akan membuat Anda bingung dengan istilah ilmiah, tapi sederhananya, xanthin oksidase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk memproduksi asam urat di dalam tubuh kita. Dengan menghambat enzim ini, seledri membantu mengurangi volume produksi asam urat di awal, sehingga memberikan efek perlindungan ganda. Jadi, ini adalah dukungan ilmiah sederhana mengapa seledri sangat direkomendasikan. Kalimat interaktif. Apakah Bapak Ibu terkejut dengan fakta ini? Coba tulis, ya, di kolom komentar jika Anda baru tahu bahwa seledri seampuh ini untuk asam urat. Bagaimana cara konsumsi seledri yang paling optimal?
Anda punya beberapa pilihan praktis dan mudah untuk menjadikan seledri sebagai bagian rutin dari diet harian Anda. Jus seledri. Ini adalah cara paling ampuh dan cepat untuk mendapatkan konsentrasi nutrisi tertinggi. Campurkan batang dan daun seledri secukupnya dengan sedikit air. Bisa juga ditambahkan timun atau sedikit jahe untuk menambah khasiat antiinflamasi. Minumlah segelas kecil setiap pagi. Campuran sup dan masakan. Jangan hanya ambil daunnya untuk hiasan. Masukkan juga batang seledri yang tebal ke dalam sup, soto, atau bahkan tumisan. Batangnya kaya akan serat dan senyawa bermanfaat. Lalapan. Untuk bapak ibu yang suka hidangan mentah atau lalapan, seledri sangat cocok dimakan mentah bersama sambal. Tips peringatan yang wajib diperhatikan. Meskipun seledri adalah obat alami yang luar biasa, ada satu catatan penting. Karena sifatnya yang sangat diuretik, melancarkan buang air kecil, konsumsi seledri secara berlebihan perlu dipertimbangkan bagi bapak ibu yang sudah memiliki masalah ginjal kronis atau sedang menjalani pengobatan diuretik lainnya. Jika Anda termasuk kategori ini, mohon konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum menjadikannya jus harian dalam porsi besar. Ingat, kesehatan kita adalah yang utama, dan bijak dalam mengonsumsi obat alami adalah kunci. Nah, itu tadi rahasia dari si kecil seledri. Sudah siapkah Anda mencari tahu rahasia dari sayuran yang kedua? Mari kita beralih ke sayuran yang sering jadi lauk andalan, yaitu buncis. Baik Bapak Ibu, mari kita beralih ke sayuran ajaib kita yang kedua. Ini adalah sayuran yang hampir selalu ada di masakan rumahan, mudah didapat, dan harganya sangat terjangkau. Ya, dia adalah buncis. Mungkin sebagian dari Anda hanya melihat buncis sebagai sayuran biasa untuk tumisan atau capcay. Tapi, tahukah Anda bahwa buncis adalah pilihan yang sangat cerdas bagi siapa saja yang ingin menjaga sendi tetap sehat, terutama bagi penderita rematik dan asam urat? Ada 3 alasan utama mengapa buncis layak mendapatkan tempat istimewa dalam diet terapi alami Anda. 1. Kaya serat dan vitamin C. Buncis kaya akan serat. Serat ini penting bukan hanya untuk melancarkan pencernaan, tetapi juga membantu detoksifikasi tubuh secara keseluruhan. Ketika sistem pencernaan dan pembuangan lancar, beban kerja tubuh untuk mengatasi peradangan juga berkurang. Selain itu, buncis mengandung vitamin C yang cukup baik. Vitamin C ini adalah antioksidan yang luar biasa. Ia bekerja membantu tubuh memperbaiki jaringan dan membantu dalam produksi kolagen, yaitu protein penting yang menyusun tulang rawan dan jaringan ikat di sekitar sendi. Dengan kolagen yang terjaga, sendi Anda akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap keausan akibat rematik. 2. Kadar purin yang sangat rendah. Pilihan aman untuk asam urat. Ini adalah poin penting bagi penderita asam urat. Ingat, kita sudah membahas bahwa purin adalah zat pemicu asam urat. Buncis secara alami memiliki kadar purin yang sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Kalimat interaktif. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang khawatir makan sayuran hijau karena takut asam urat kambuh? Jika ya, buncis adalah jawaban aman Anda. Tulis, buncis aman, di kolom komentar. Karena sifatnya yang rendah purin, Anda bisa mengonsumsi buncis dengan porsi yang lebih bebas dibandingkan beberapa sayuran hijau lain yang akan kita bahas nanti. Buncis bisa menjadi pengganti yang aman dan bergizi untuk sayuran tinggi purin, memastikan Anda tetap mendapatkan nutrisi tanpa memicu serangan nyeri. 3. Mengurangi kekakuan dan peradangan. Manfaat buncis yang paling dirasakan penderita rematik adalah kemampuannya untuk membantu mengurangi kekakuan sendi. Buncis mengandung berbagai mineral penting, seperti magnesium dan kalium, yang membantu fungsi otot dan saraf yang mengelilingi sendi. Ketika otot rileks, kekakuan sendi di pagi hari atau setelah duduk lama dapat berkurang. Beberapa studi penelitian mendukung efek antiinflamasi dari buncis. Senyawa aktif di dalamnya bekerja secara halus namun efektif untuk meredam respons peradangan kronis dalam tubuh. Ini berarti, konsumsi buncis secara teratur bukan hanya enak, tapi juga merupakan bentuk pengobatan yang menenangkan bagi sendi yang sakit. Dukungan sederhana dari praktisi kesehatan. Banyak ahli gizi dan praktisi kesehatan merekomendasikan buncis sebagai sayuran dasar dalam diet penderita penyakit autoimun dan radang sendi, persis karena kombinasi kandungan nutrisi dan rendah purinnya yang hampir sempurna. Resep praktis.
Tumis buncis antiinflamasi. Untuk memaksimalkan manfaat buncis ini, saya punya satu resep praktis yang sangat cocok untuk Anda. Tumis buncis bawang putih dan sedikit jahe. Potong buncis. Cuci bersih dan potong buncis serong. Bumbu ajaib. Cincang bawang putih dalam jumlah yang cukup banyak, dan iris tipis sedikit jahe. Memasak cepat. Tumis bawang putih dan jahe hingga harum dengan sedikit minyak sehat, misalnya minyak zaitun atau minyak kelapa. Masak sebentar. Masukkan buncis. Tambahkan sedikit garam dan merica. Kunci utamanya. Jangan masak buncis terlalu lama. Cukup sampai warnanya menjadi hijau cerah dan teksturnya masih sedikit renyah. Jangan sampai layu. Memasak yang terlalu lama akan merusak vitamin C dan nutrisi penting lainnya. Mengapa resep ini efektif? Karena Anda menggabungkan khasiat antiinflamasi alami dari buncis, bawang putih, dan jahe menjadi satu sajian yang lezat, rendah minyak, dan cepat saji. Pesan untuk diingat. Masukkan buncis ke dalam menu harian atau setidaknya 3-4 kali seminggu. Pilihlah buncis yang masih muda dan segar. Setelah ini, kita akan membahas sayuran ketiga yang merupakan pelindung tulang rawan paling kuat, yaitu brokoli. Pastikan Anda tahu cara memasak brokoli yang benar agar nutrisinya tidak hilang. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju kesehatan sendi alami. Sayuran ketiga ini adalah salah satu yang paling dihormati di dunia nutrisi. Brokoli. Sayuran hijau berbentuk seperti pohon mini ini adalah pembangkit tenaga nutrisi yang harus Anda masukkan dalam menu mingguan Anda, terutama jika Anda berjuang melawan rematik atau ingin mencegah kerusakan sendi lebih lanjut. Mengapa brokoli begitu istimewa? Brokoli kaya akan dua komponen utama yang sangat penting untuk kesehatan sendi Anda. 1. Sumber vitamin C melimpah. Banyak orang mengira vitamin C hanya ada pada buah jeruk. Padahal, brokoli adalah sumber vitamin C yang fantastis. Vitamin C ini berperan sebagai antioksidan super. Sebagai antioksidan, ia melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di sendi, dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas inilah yang sering memicu dan memperparah peradangan kronis pada rematik. Lebih dari itu, vitamin C adalah komponen esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen. Kolagen adalah protein struktural utama yang menyusun tulang rawan dan jaringan ikat di persendian kita. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari brokoli, Anda secara efektif membantu tubuh Anda memperbaiki dan mempertahankan bantalan sendi agar tidak cepat aus. Ini adalah langkah pencegahan dan perbaikan yang luar biasa untuk rematik. 2. Sulforaphane, bintang pelindung sendi. Ini adalah alasan ilmiah utama mengapa brokoli dijuluki pelindung tulang rawan. Kandungan senyawa yang bernama sulforaphane. Sulforaphane inilah yang menjadi bintangnya. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa sulforaphane memiliki kemampuan unik untuk menghambat enzim-enzim yang bertanggung jawab merusak tulang rawan pada persendian. Bayangkan, pada kondisi seperti osteoartritis atau rematik, tubuh memproduksi enzim-enzim tertentu yang secara perlahan menggerogoti lapisan tulang rawan Anda. Sulforaphane dari brokoli datang dan berkata, "Tidak." Dengan menghambat kerja enzim-enzim perusak ini, brokoli seolah memberikan lapisan pelindung alami tambahan pada sendi Anda. Ini bukan hanya membantu mengurangi peradangan, tetapi juga secara aktif membantu memperlambat proses keausan yang menjadi ciri khas rematik. Kalimat interaktif. Sudahkah Bapak Ibu mengonsumsi brokoli minggu ini? Kalau belum, coba tulis, segera, di kolom komentar sebagai janji untuk memasukkannya ke menu Anda besok. Manfaat untuk asam urat. Selain manfaat perlindungan sendi, brokoli juga merupakan pilihan yang sangat baik bagi penderita asam urat. Brokoli memiliki kandungan purin yang rendah hingga sedang, namun manfaat antioksidan dan seratnya jauh lebih besar. Serat yang tinggi membantu melancarkan pencernaan dan detoksifikasi tubuh, yang secara umum mendukung fungsi ginjal untuk membuang zat sisa. Selain itu, sifat antiinflamasinya akan meredakan pembengkakan akibat serangan asam urat. Peringatan penting, cara memasak yang tepat. Sekarang, perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Manfaat sulforaphane dan vitamin C dari brokoli ini bisa hilang sia-sia jika Anda memasaknya dengan cara yang salah. Peringatan krusial.
Jangan pernah merebus brokoli terlalu lama. Merebus brokoli dalam air mendidih terlalu lama, apalagi sampai warnanya berubah menjadi hijau pucat dan teksturnya sangat lembek, akan menyebabkan sebagian besar vitamin C dan sulforaphane larut ke dalam air buangan. Ini berarti Anda hanya makan ampasnya saja. Resep terbaik. Cara memasak yang benar. Brokoli kukus cepat. Ini adalah cara terbaik. Pisahkan kuntum brokoli. Lalu kukus hanya selama 3 hingga 5 menit. Tujuannya adalah agar brokoli menjadi matang namun warnanya tetap hijau cerah dan teksturnya masih sedikit renyah. Al dente. Campuran sop di akhir. Jika Anda membuat sop, masukkan brokoli pada menit-menit terakhir saat semua bahan lain sudah matang, dan segera matikan api. Dengan cara ini, Anda memastikan bahwa sebagian besar nutrisi, terutama sulforaphane pelindung tulang rawan, tetap utuh di dalam brokoli saat Anda memakannya. Jadi, mulai sekarang, mari kita jadikan brokoli sebagai tameng alami yang melindungi sendi kita dari kerusakan. Selanjutnya, kita akan membahas sayuran hijau lain yang juga populer, namun dengan catatan penting yang harus Anda dengar. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada sayuran keempat. Sayuran ini adalah salah satu yang paling sering kita konsumsi sejak kecil. Sangat terkenal karena manfaatnya yang konon membuat tubuh sekuat Popeye. Ya, dia adalah bayam. Bayam adalah sayuran hijau yang luar biasa dari sisi nutrisi. Ia sangat kaya akan vitamin K, magnesium, dan sejumlah besar antioksidan penting lainnya. Dari sisi kesehatan umum, bayam adalah juara. Manfaat utama bayam untuk sendi dan otot. Lalu, apa manfaat spesifiknya untuk masalah rematik dan nyeri sendi? Membantu otot rileks. Kandungan magnesium yang tinggi dalam bayam berperan penting dalam fungsi otot. Magnesium dikenal sebagai mineral relaksasi. Ia membantu otot-otot di sekitar sendi Anda menjadi lebih rileks, mengurangi ketegangan, dan secara tidak langsung membantu mengurangi kekakuan sendi yang sering dirasakan penderita rematik, terutama saat bangun tidur atau setelah beraktivitas. Kesehatan tulang. Vitamin K dalam bayam sangat vital untuk kesehatan tulang jangka panjang. Tulang yang kuat adalah fondasi bagi sendi yang sehat. Dengan menjaga kepadatan tulang, kita memberikan dukungan terbaik untuk sendi yang menopang berat badan kita setiap hari. Efek antioksidan. Tentu saja, seperti sayuran hijau lainnya, bayam kaya antioksidan yang melawan peradangan di seluruh tubuh. Peringatan kritis. Bayam dan asam urat. Sekarang, Bapak Ibu, inilah bagian yang paling penting dan harus Anda catat baik-baik. Inilah mengapa kami memberi judul khusus pada bagian ini. Bayam, dengan catatan. Meskipun bayam adalah sayuran yang sangat bergizi dan luar biasa sehat, bayam termasuk sayuran yang memiliki kandungan purin sedang. Ingat kembali pelajaran kita di awal. Purin adalah zat alami yang ketika dipecah oleh tubuh, akan menghasilkan asam urat. Ketika penderita asam urat mengonsumsi makanan tinggi purin secara berlebihan, kadar asam urat dalam darah bisa melonjak, dan ini bisa memicu atau memperparah serangan nyeri yang menyiksa. Kalimat interaktif. Jika Bapak Ibu adalah penderita asam urat, coba tulis, batasi bayam, di kolom komentar, agar Anda tidak lupa dengan peringatan penting ini. Jadi, apakah ini berarti Anda harus berhenti total makan bayam? Tidak, Bapak Ibu. Bukan berarti Anda harus menjauhi bayam sepenuhnya, karena manfaat nutrisinya tetap besar. Kuncinya adalah kebijaksanaan dan pembatasan porsi. Tips konsumsi aman untuk penderita asam urat. Bagaimana cara mengonsumsi bayam dengan aman tanpa memicu serangan asam urat? Frekuensi. Batasi konsumsi bayam Anda. Cukup 2 hingga 3 kali seminggu saja. Jangan setiap hari. Jika Anda ingin makan sayuran hijau setiap hari, pilih sayuran yang purinnya sangat rendah seperti buncis atau brokoli. Porsi. Jangan makan dalam porsi besar sekaligus. Porsikan bayam sewajarnya. Hindari memanaskan ulang. Ini adalah tips yang sangat penting untuk semua orang, terutama penderita asam urat. Hindari memanaskan ulang masakan bayam yang sudah dimasak, karena proses pemanasan dan pendinginan ini bisa mengubah komposisi kimia dalam bayam. Konsumsilah bayam segera setelah matang. Jika tersisa, lebih baik dibuang daripada berisiko memicu gangguan kesehatan.
Penting untuk dipahami bahwa tubuh setiap orang berbeda. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap purin dalam bayam, sementara yang lain mungkin tidak terlalu terpengaruh. Namun, sebagai panduan umum untuk menjaga kadar asam urat tetap stabil, pembatasan adalah kunci utama. Dengan bersikap jujur dan bijak dalam memilih porsi, Anda tetap bisa menikmati manfaat relaksasi otot dari magnesium bayam tanpa terlalu khawatir memicu asam urat. Ini adalah keseimbangan yang harus kita cari. Setelah kita membahas si hijau yang harus dibatasi ini, mari kita akhiri dengan sayuran kelima, yang sangat ramah bagi sendi dan penuh dengan antioksidan peningkat kekebalan tubuh. Kita akan membahas wortel. Bapak dan Ibu, kita telah sampai pada sayuran terakhir dalam daftar 5 pahlawan dapur kita. Sayuran ini adalah si oranye yang cerah, manis, dan seringkali kita anggap remeh. Dia adalah wortel. Wortel mungkin tidak memiliki reputasi yang dramatis seperti seledri yang bisa membilas asam urat, atau brokoli yang secara langsung melindungi tulang rawan. Namun, wortel adalah pelengkap yang krusial dan efektif dalam tim terapi alami kita, terutama dalam hal mengatasi nyeri sendi yang sifatnya peradangan dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Mengapa wortel begitu berharga bagi sendi yang sakit? Alasannya terletak pada kandungan utamanya, beta-karoten dan kekuatannya sebagai antioksidan. 1. Beta-karoten, senjata antioksidan kuat melawan inflamasi. Wortel adalah salah satu sumber terkaya beta-karoten di alam. Ketika beta-karoten ini masuk ke dalam tubuh, ia akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini tidak hanya penting untuk kesehatan mata, tetapi lebih dari itu, ia berfungsi sebagai antioksidan super kuat yang bertugas memerangi radikal bebas. Coba Bapak Ibu ingat kembali, radikal bebas adalah molekul jahat yang menyebabkan stres oksidatif, yang pada akhirnya memicu dan memperparah peradangan kronis, inflamasi, yang kita rasakan sebagai nyeri pada rematik. Peradangan ini membuat sendi terasa panas dan sakit. Dengan mengonsumsi wortel, Anda memberikan amunisi yang kuat kepada tubuh untuk menetralisir radikal bebas ini. Efeknya, membantu meredakan nyeri sendi dan mengurangi tingkat keparahan inflamasi secara bertahap. Kalimat interaktif. Tulis di kolom komentar. Apakah selama ini Anda hanya tahu wortel baik untuk mata? Jika ya, hari ini Anda mendapat ilmu baru. Ia juga baik untuk sendi. 2. Manfaat peningkat imunitas tubuh. Banyak jenis rematik, seperti rheumatoid arthritis, memiliki komponen autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh, imunitas, kita secara keliru menyerang jaringan sendi sendiri. Wortel membantu menjaga sistem imunitas kita tetap kuat dan, yang lebih penting, seimbang. Imunitas yang baik adalah garis pertahanan pertama yang penting. Dengan imunitas yang optimal, tubuh Anda akan lebih efisien dalam mengelola dan meredakan peradangan, alih-alih menjadi kacau dan menyerang sendi. Selain itu, kondisi tubuh yang bugar dan memiliki daya tahan tinggi tentu membuat proses pemulihan dari rasa nyeri berjalan lebih baik. 3. Aman dan ramah untuk asam urat. Seperti buncis, wortel adalah pilihan yang sangat aman untuk penderita asam urat karena memiliki kadar purin yang sangat rendah. Anda bisa mengonsumsi wortel hampir setiap hari tanpa perlu khawatir akan memicu lonjakan kadar asam urat. Wortel menyediakan nutrisi penting tanpa risiko purin berlebih. Dukungan penelitian sederhana. Beberapa penelitian nutrisi telah menunjukkan bahwa asupan rutin makanan tinggi karotenoid, zat warna oranye pada wortel, berkaitan dengan penurunan risiko dan tingkat keparahan kondisi radang sendi. Ini mengukuhkan bahwa khasiat wortel untuk sendi didukung oleh ilmu pengetahuan. Resep paling segar dan efektif. Bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal dari wortel? Jus wortel segar. Ini cara tercepat dan terbaik untuk menyerap beta-karoten. Wortel bisa dijus dengan sedikit air. Untuk menambah efek antiinflamasi, Anda bisa mencampurnya dengan jahe, kunyit, atau bahkan sedikit seledri yang sudah kita bahas sebelumnya. Sop bening hangat. Wortel dimasak dalam sop bening bersama bahan rendah purin lainnya. Rasa manis alami wortel akan membuat masakan menjadi lezat tanpa perlu bumbu penyedap berlebihan. Tips: mengonsumsi wortel bersama sedikit lemak sehat, misalnya sedikit minyak zaitun, akan membantu tubuh menyerap beta-karoten secara lebih efisien. Wortel adalah sayuran yang menenangkan, bersifat melindungi,
dan sangat ramah bagi tubuh lansia. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya ingat wortel untuk mata, tapi ingatlah juga sebagai penolong sendi Anda. Setelah kita membahas kelima sayuran, seledri, buncis, brokoli, bayam dengan catatan, dan wortel, selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang sama pentingnya, yaitu bagaimana cara memaksimalkan manfaat kelima sayuran ini dengan pola hidup yang benar. Tentu, saya akan melanjutkan dengan bagian 8. Tips konsumsi pola hidup pendukung sesuai dengan kerangka video Anda, memastikan naskah ini mencapai minimal 500 kata. Bagian ini sangat penting untuk memberikan nilai praktis kepada penonton. Naskah bagian 8. Tips konsumsi pola hidup pendukung. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah tuntas membahas kelima pahlawan alami kita. Seledri, buncis, brokoli, bayam, dengan catatan, dan wortel. Sekarang, ini adalah bagian krusial yang menentukan keberhasilan terapi alami Anda. Mengonsumsi sayuran saja tidak akan memberikan hasil maksimal jika kita tidak mendukungnya dengan pola hidup yang tepat. Kesehatan itu seperti membangun rumah. 5 sayuran tadi adalah bahan baku terbaik, tetapi Anda butuh fondasi yang kuat, yaitu kebiasaan harian Anda. Ada 4 pilar utama yang harus Bapak dan Ibu jadikan kebiasaan mulai hari ini untuk benar-benar mengoptimalkan upaya melawan rematik dan asam urat. 1. Minum air putih yang cukup. Kunci utama melarutkan asam urat. Ini mungkin terdengar seperti nasihat paling klise, tapi bagi penderita asam urat, ini adalah kunci emas yang paling sering diabaikan. Asam urat larut dalam air. Jika tubuh Anda kekurangan cairan, kadar asam urat dalam darah akan meningkat dan ginjal akan sulit membuangnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kristal asam urat yang tajam di sendi Anda itu hanya bisa dihanyutkan dan dikeluarkan oleh air yang cukup. Air adalah pelarut alami terbaik. Berapa banyak? Usahakan minum minimal 8 gelas air putih sehari atau setidaknya 2 liter. Jangan tunggu haus. Minumlah secara bertahap sepanjang hari. Perhatikan warna urin Anda. Jika warnanya kuning pekat, itu tandanya Anda perlu minum lebih banyak lagi. Air yang cukup juga membantu menjaga hidrasi sendi dan membuat gerakan lebih lancar, yang sangat baik bagi penderita rematik. Kalimat interaktif. Sudah minum berapa gelas air putih Bapak Ibu hari ini? Coba tuliskan di komentar. Dan pastikan Anda segera menambahkannya setelah menonton ini. 2. Batasi makanan tinggi purin. Kenali dan jauhi pemicu utama. Upaya seledri Anda dalam membantu membuang asam urat akan sia-sia jika Anda terus-menerus memasukkan purin berlebihan dari makanan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita harus mengenali musuh utama yang memicu asam urat. Jeroan. Ini adalah raja pemicu asam urat. Hati, ginjal, babat, dan otak memiliki kandungan purin yang sangat tinggi. Harus dihindari, atau sangat dibatasi, mungkin hanya 1 porsi kecil sebulan sekali. Makanan laut tertentu, udang, kerang, dan ikan teri juga tinggi purin. Konsumsi sesekali dalam porsi kecil saja. Pilihlah ikan air tawar atau ayam tanpa kulit sebagai sumber protein utama yang lebih aman. Daging merah, batasi porsinya. Ganti sebagian konsumsi Anda dengan protein nabati seperti tahu dan tempe. Tahu tempe adalah sumber protein yang sangat ramah purin dan sangat dianjurkan. Mengurangi makanan tinggi purin bukan berarti Anda tidak bisa makan enak, Bapak Ibu. Itu artinya Anda memilih makanan yang lebih cerdas dan ramah bagi sendi Anda. 3. Rutin olahraga ringan. Menjaga sendi tetap lentur dan kuat. Sendi yang sakit karena rematik atau kaku karena asam urat seringkali membuat kita malas bergerak. Dan ini adalah kesalahan terbesar. Sendi yang tidak dilatih akan makin kaku, otot di sekitarnya melemah, dan nyeri akan makin parah. Anda tidak perlu lari maraton atau pergi ke gym berat-berat. Cukup lakukan olahraga ringan yang teratur setiap hari. Contohnya, jalan kaki santai 30 menit setiap pagi atau sore. Jalan kaki membantu melumasi sendi secara alami. Gerakan peregangan ringan. Lakukan peregangan lembut untuk tangan, lutut, dan pinggul. Gerakan ini meningkatkan kelenturan dan mengurangi kekakuan. Berenang atau senam air, jika tersedia, ini adalah olahraga terbaik karena sendi ditopang oleh air sehingga tidak ada beban kejut.
Olahraga ringan membantu memperkuat otot di sekitar sendi, memberikan dukungan, dan menjaga sendi tetap berfungsi optimal. Mulailah dari 15 menit. Lalu tingkatkan bertahap. 4. Tidur cukup dan kelola stres. Obat antiinflamasi gratis. Tidur yang berkualitas adalah obat antiinflamasi alami terbaik yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Saat kita kurang tidur, tubuh kita memproduksi lebih banyak hormon stres yang memicu dan mempertahankan inflamasi atau peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam per malam. Jauhkan gawai atau tontonan yang merangsang 1 jam sebelum tidur. Stres juga memicu peradangan. Jadi cobalah teknik relaksasi sederhana seperti bernapas dalam-dalam atau mendengarkan musik menenangkan. Dengan menerapkan 4 pilar ini, cukup air, batasi purin, olahraga, dan tidur cukup, Anda tidak hanya mendukung kelima sayuran tadi, tetapi juga memberikan kesempatan terbaik bagi tubuh Anda untuk menyembuhkan diri secara alami. Bapak dan Ibu, setelah kita tahu semua teori tentang sayuran dan pola hidup, izinkan saya menutup dengan sebuah kisah sederhana yang nyata. Kisah ini untuk menunjukkan bahwa perubahan kecil yang konsisten benar-benar bisa menghasilkan perbedaan besar dalam hidup kita. Mari kita sebut beliau Ibu Aminah. Seorang ibu berusia 60-an dari desa yang sangat aktif. Ibu Aminah ini sering mengeluh. Setiap pagi, lututnya terasa kaku luar biasa karena rematik, dan ia seringkali harus menahan nyeri asam urat kambuhan yang tiba-tiba menyerang jempol kakinya setelah hajatan desa. Keluhan ini membuat beliau tidak bisa lagi mengurus kebunnya, yang padahal itu adalah kebahagiaannya. Beliau kemudian mencoba saran-saran yang persis seperti yang kita bahas di video ini. Pertama, ia mulai rutin meminum jus seledri dicampur sedikit wortel setiap hari. Beliau menggantikan kebiasaan minum teh manis kental di pagi hari dengan jus ini. Kedua, ia memastikan buncis dan brokoli selalu ada di menu makan siangnya, menggantikan menu yang tinggi purin. Ketiga, ia memaksa dirinya untuk jalan kaki santai di sekitar pekarangan rumahnya selama 15 menit setiap sore, meski awalnya sulit. Apa yang terjadi? Setelah rutin melakukan perubahan ini selama kurang lebih 2 bulan, Ibu Aminah merasakan perubahan yang luar biasa. Kekakuan sendi di pagi hari jauh berkurang, membuat beliau bisa bangun tanpa perlu menahan nyeri. Serangan asam urat memang masih ada, tetapi intensitasnya menurun drastis, dan nyerinya tidak se-ekstrem dulu. Beliau bercerita, yang paling terasa adalah energi tubuhnya yang meningkat, tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan ia bisa kembali bercocok tanam di kebunnya. Kisah Ibu Aminah ini membuktikan bahwa obat alami terbaik sudah tersedia di sekitar kita, murah, dan mudah dicari. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen dan konsistensi dari Anda. Nah, Bapak dan Ibu yang luar biasa, sekarang giliran Anda untuk berinteraksi. Kita sudah membahas 5 sayuran hebat, seledri, buncis, brokoli, bayam, dengan catatan, dan wortel. Pertama, dari kelima sayuran tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Tuliskan di kolom komentar ya. Apakah Anda tim seledri atau tim brokoli? Kedua, adakah sayuran lain yang menurut Bapak Ibu secara pribadi ampuh untuk meredakan rematik atau asam urat yang belum kita sebutkan di sini? Mari kita berbagi pengetahuan dan tips sehat di kolom komentar agar komunitas sehat kita ini semakin kaya ilmu. Kami tunggu cerita dan tips dari Anda semua. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, serta seluruh keluarga sehat di rumah, karena sudah menyimak video edukasi yang sangat penting ini dari awal sampai akhir. Saya harap, setelah ini, Anda semua tidak lagi bingung bagaimana cara memanfaatkan bahan alami di dapur untuk menjaga kesehatan sendi. Mari kita ulangi sekali lagi poin penting dari hari ini. Kita telah membongkar rahasia 5 pahlawan alami yang bisa membantu Anda mengatasi rematik dan asam urat. Seledri, sang pembilas yang membantu melarutkan dan membuang asam urat. Buncis, pilihan aman yang rendah purin dan membantu mengurangi kekakuan sendi. Brokoli, pelindung tulang rawan yang kaya sulforaphane. Bayam, sayuran bergizi yang membantu merilekskan otot, namun harus dibatasi konsumsinya karena kandungan purin sedang. Wortel, peningkat imunitas dan pereda nyeri yang kaya antioksidan. Ingatlah selalu, kunci keberhasilan pengobatan alami ini adalah konsistensi, dibarengi dengan 4 pilar pendukung.
minum air cukup, batasi purin, olahraga ringan, dan tidur berkualitas. Obat terbaik adalah yang murah, mudah didapat, dan alami. Anda sudah memiliki pengetahuan ini, dan sekarang saatnya untuk mempraktikannya. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan 3 hal sederhana. Absen. Jika Anda belum sempat menulis nama dan asal daerah di awal, silakan tulis sekarang. Saya senang bisa menyapa Anda secara pribadi di lain waktu. Dukungan. Jika Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat dan mencerahkan, mohon berikan like pada video ini sebagai bentuk dukungan kepada kami. Berlangganan. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan tips dan rahasia kesehatan alami lainnya dari saluran kami di waktu mendatang. Saya doakan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, sendi yang kuat, dan hidup yang bebas nyeri. Salam hangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.